أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi ajmain. Para dewan guru yang saya hormati, para santri dan santriwati yang saya muliakan, yang saya cintai, pada pagi yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semua di madrasah yang kita cintai ini untuk talabil ilm. Pada pagi yang berbahagia ini insyaallah Ustaz akan menyampaikan kepada kita semua tentang amal-amal yang ringan tetapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini hanya satu, yaitu al-ibadah lillahi ta'ala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tujuan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai manusia di atas muka dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah seperti yang kita ketahui, ada ibadah yang wajib untuk kita kerjakan, seperti sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, menunaikan haji, membayarkan zakat kalau sudah tiba nisab dan haulnya. Dan ada ibadah-ibadah yang hukumnya adalah sunnah. Ada ibadah-ibadah yang hukumnya wajib dan ada ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah. Dan ibadah yang sunnah ini lebih banyak daripada ibadah yang wajib, lebih banyak macamnya, lebih banyak jumlahnya daripada ibadah-ibadah yang wajib. Kita sebagai seorang muslim
hendaknya tidak mencukupkan diri kita hanya dengan ibadah-ibadah yang wajib saja. Tetapi di samping mengerjakan ibadah yang wajib, kita juga hendaknya ya berusaha untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Dan ibadah-ibadah yang sunnah, yang nafilah, yang mustahab ini ada dua bentuk. Ada ibadah-ibadah sunnah yang berupa ucapan dan ada ibadah-ibadah sunnah yang berupa perbuatan. Di antara ibadah sunnah yang ringan kita kerjakan tapi pahalanya besar di sisi Allah SWT yang berupa ucapan, yang pertama adalah al-istighfar. Al-istighfar maksudnya adalah memohon kepada Allah SWT, meminta kepada Allah SWT agar Allah menutupi dosa-dosa kita. Ini namanya apa? Istighfar. Mohon kepada Allah agar menutupi dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Beruntunglah siapa orang-orang yang mendapati di catatan amalnya nanti di akhirat istighfar yang banyak. Rasulullah mengatakan orang yang pada hari kiamat nanti mendapati istighfar yang banyak di dalam catatan amalnya, maka itu adalah orang yang beruntung. Siapa yang tidak mau beruntung? Siapa yang tidak mau beruntung? Semuanya ingin mendapatkan keuntungan, ingin mendapatkan kemenangan, kejayaan. Di akhirat, apalagi kita semua ingin mendapatkan keberuntungan di akhirat. Apa di antara amal yang membuat kita semua memperoleh keberuntungan dalam dunia akhirat nanti, dalam akhirat nanti? Kata Rasulullah, ya beruntunglah orang-orang yang mendapati istighfar yang banyak ya pada catatan amalnya. Nanti dia akan beruntung di akhirat. Istighfar adalah ucapan yang ringan. Sekadar mengucapkan astagfirullah, ini adalah ucapan yang ringan, yang mudah untuk kita ucapkan. Sehingga kita hendaknya memperbanyak ucapan istighfar. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain berkata, "Man qala astagfirullah." Barang siapa yang mengatakan astagfirullah, allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu wa in kana farra minaz zahfi. Barang siapa yang mengucapkan astagfirullah allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi, aku memohon kepada Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang hak selain Dia, al-hayyul qayyum, yang maha hidup, yang maha ya berdiri sendiri. Kemudian wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadanya, maka akan diampuni dosa-dosanya. Kata Rasulullah, wa in kana farra minaz zahfi, sekalipun dia lari dari medan perang. Maksudnya kalau orang istighfar dan bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, memenuhi syarat-syarat taubat, meskipun dia lari dari medan perang, ingat, lari dari medan perang itu adalah dosa besar. Tapi kalau dia istighfar, bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan ampuni. Maka di antara ibadah yang ringan untuk kita ucapkan ya adalah istighfar. Maka kita perbanyak lisan kita untuk mengucapkan istighfar. Di antara ibadah yang ringan untuk kita lakukan tapi pahalanya besar adalah ucapan tasbih dan tahmid. Apa ucapan tasbih? Enggak ada yang tahu apa ucapan tasbih? Subhanallah. Kemudian ucapan tahmid. Apa ucapan tahmid? Alhamdulillah. Dua kata ini meskipun sangat mudah kita ucapkan, sangat ringan di lisan kita untuk kita ucapkan, tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, kalimatani, kata Rasulullah, ada dua kata, khafifatani 'alal lisan, sangat ringan di lisan untuk diucapkan. Saqilatani fil mizan, tapi berat pahalanya pada timbangan amal seorang hamba. Habibatani ilar rahman, dan dicintai kedua kata tersebut oleh Allah Ar-Rahman, yaitu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kata yang ringan diucapkan, berat pahalanya, besar pahalanya di sisi Allah SWT, dicintai oleh Allah yang Ar-Rahman, yang Maha Penyayang. Apa kata tersebut? Apa kedua kata tersebut? Yaitu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, maka kita biasakan diri kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang singkat ini. Karena manusia kalau lisannya tidak dibiasakan mengucapkan kata-kata yang baik, ya, maka lisannya akan mengucapkan kata-kata yang
buruk. Maka kita biasakan mengucapkan kata-kata yang baik ini. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Di antara amal-amal yang ringan untuk kita kerjakan, tapi pahalanya besar adalah tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Ringan, ya, tapi pahalanya luar biasa besar di sisi Allah SWT. Kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillahi, ini jangan bercanda ini, tapi diam, nidal. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, dia dapat satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu pahala tersebut dilipat gandakan jadi 10. Satu huruf kita baca, kita dapat 10 pahala. Bayangkan. Tidak ada di dunia ini orang yang ngasih ya bonus sedemikian besar. Nggak ada. Ya, paling bonusnya beli satu dapat satu. Ya, atau beli satu dapat dua. Tapi Allah SWT Maha Kaya. Maha Pemurah memberikan pahala kepada hambanya. Bayangkan, satu huruf kalian baca. Satu huruf kita baca dari Al-Quran. Pahalanya 10. Ya, minimal pahalanya 10. Sampai dilipat gandakan jadi 700 kali lipat. Maka kita baca Al-Quran ini. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Ya, barang siapa membaca Al-Quran, maka dia dapatkan pahala. Bayangkan kalau kita sedang menghafal Al-Quran, ya, memurajaah Al-Quran, berulang-ulang kali kita baca satu surah, maka betapa banyak pahala yang sudah kita catatkan di buku catatan amal kita. Maka jangan malas. Kalau ada ayat atau surah yang belum kita hafal, terus kita ulangi. Karena ini di samping membuat hafalan kita makin kuat, pahala terus tercatat dalam catatan amal kita. Di antara amal yang ringan, tapi pahalanya besar di sisi Allah SWT adalah mengucapkan salam ya kepada sesama kaum muslimin. Ini gampang di lisan kita, tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ketika baru sampai di kota Madinah, maka beliau mengajarkan beberapa amal kepada para sahabat. Di antaranya adalah apa? Agar kaum muslimin saling mengucapkan salam. Kata Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, afshus salam. Wahai sekalian manusia, sampaikan salam. Ya, afshus salam, tebarkan oleh kalian salam. Sampaikan salam kepada yang kita kenal dan kita tidak kenal dari kaum muslimin. Ya. Dan ucapan salam itu adalah assalamualaikum paling tidak. Atau assalamualaikum warahmatullah. Atau lebih lengkap lagi, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ketemu teman, yang pertama kita ucapkan adalah assalamualaikum. Ketemu dengan ustadz, yang pertama kita ucapkan hendaknya. Perhatikan ini, jangan diam saja ketika bertemu dengan ustadz, tapi ucapkan assalamualaikum. Dan yang lebih kecil, lebih utama untuk mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Ya, kita ucapkan assalamualaikum. Apa susahnya mengucapkan assalamualaikum? Sangat ringan di lisan kita. Ya. Dan ini ciri khas kita kaum muslimin. Ketika bertemu, assalamualaikum. Jangan hanya mau masuk rumah orang saja mengucapkan assalamualaikum. Ketika bertemu kaum muslimin, siapapun di antara kaum muslimin, kita ucapkan assalamualaikum. Dan semakin lengkap ucapannya, sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pahalanya makin besar. Rasulullah SAW bersabda, man qala assalamualaikum, kutibat lahu asyru hasanat. Siapa yang mengucapkan assalamualaikum, sampai assalamualaikum saja dia ucapkan, maka dia dapat 10 pahala. Wa man qala assalamualaikum warahmatullah, kutibat lahu isyruna hasanatan. Dan siapa yang mengucapkan salam sampai warahmatullah, dia ucapkan assalamualaikum warahmatullah. Ya, bertemu seseorang, dimanapun dia ucapkan assalamualaikum warahmatullah. Sampai kalimat warahmatullah, kata Rasulullah, kutibat lahu isyruna hasanah. Dituliskan baginya 20 pahala. Wa man qala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mengucapkan lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kutibat lahu salasuna hasanah, maka dicatatkan untuk orang tersebut 30 pahala. Ya. Assalamualaikum 10 pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi 20 pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahalanya. Diam saja enggak dapat pahala sama sekali. Ya, enggak dapat pahala. Kita harus ingat, kita tidak tahu di antara amal soleh kita, amal soleh yang mana yang bisa masukkan kita ke surga. Makanya kita selalu memperbanyak amal soleh.
Karena mungkin amal soleh yang kita anggap sepele, yang kita anggap kecil, itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Sehingga kita harus selalu bersemangat, peduli kepada amal soleh kita. Di antara amal yang ringan tapi pahalanya besar di sisi Allah SWT adalah mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Lafaz salawat sudah tahu semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini adalah lafaz salawat yang berasal dari Rasulullah SAW. Dan ingat, bukan lafaz-lafaz salawat yang dibuat-buat oleh, yang dikarang-karang oleh orang-orang, tapi lafaz salawat yang kita baca adalah yang berasal dari Rasulullah SAW. Apa pahala yang diperoleh oleh orang yang mengucapkan salawat? Ketika nama Nabi disebutkan, kita ucapkan apa? Allahumma salli alaihi wasallim atau sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap kali dalam pelajaran kita dengar Ustadz mengucapkan Nabi SAW bersabda, maka kita ucapkan juga sallallahu alaihi wasallam. Satu salawat yang kita ucapkan pahalanya 10. Kata Rasulullah SAW, man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang mengucapkan salawat 1 kali, maka Allah membalasnya 10 kali pahala. 1 kali bersalawat, pahalanya berapa? 10 kali. Jangan diam aja. Dalam pelajaran, di majlis ilmu, dimanapun kita dengar ada kajian, ada orang menyebut nama Nabi, mengucapkan salawat kepada Nabi, kita juga ikut mengucapkan. Karena pahalanya luar biasa. 1 kali seseorang bersalawat kepada Nabi, pahalanya 10. Ya. Kemudian di antara amal yang ringan, tetapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah menjawab azan dan juga membaca doa setelah azan. Ya, menjawab azan dan juga tahu jawaban azan kan? Ketika muazin mengumandangkan suatu kata ada jawabannya. Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha. Begitu seterusnya. Sampai pada ucapan apa? Hayya 'ala shalah, hayya 'al falah, apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Kenapa ucapannya la haula wala quwata illa billah? Karena tidak ada kekuatan, tidak ada tenaga, tidak ada daya upaya untuk datang ke masjid menghadiri salat kecuali dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita berdoa. Apa doa yang dibaca setelah azan? Allahumma rabbi hazihi da'wah at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila, sampai akhir. Kata Nabi SAW, illa hallat lahu syafa'atu yaumal qiyamah, kecuali akan turun kepadanya syafaat pada hari kiamat, turun kepadanya pertolongan yang akan menyelamatkan dia dari kesulitannya pada hari kiamat. Menjawab azan, kemudian membaca doa setelah azan. Apa yang akan kita peroleh di akhirat nanti? Yaitu turun kepada kita pertolongan yang memudahkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan juga di tempat-tempat lain pada hari kiamat. Di antaranya yang amal yang mudah bagi kita untuk dikerjakan dan pahalanya besar adalah membaca doa kafaratul majlis. Sudah hafal doa kafaratul majlis? Nah, doa kafaratul majlis ini kalau dibaca maka keutamaan dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Iza arada an yakuma minal majlis." Diceritakan kalau Rasulullah SAW ingin berdiri dari majlis, dari tempat duduk beliau, beliau mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, dengan memuji engkau. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang hak selain engkau wahai Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku meminta ampun kepada engkau, aku bertobat kepada engkau. Faqala rajulun, ada yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka la taqulu qawlan ma kunta taquluhu fima madha. Ada seseorang yang mendengar Rasulullah SAW mengucapkan doa kafaratul majlis, maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, engkau mengucapkan kata yang kalimat yang sebelumnya tidak pernah engkau ucapkan. Kata Rasulullah SAW, kafaratul lima yakunu fil majlis. Ya, apa yang aku ucapkan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu adalah untuk menghapus
ya dosa-dosa yang terjadi di suatu majelis. Kadang orang ngumpul di suatu tempat banyak ya terjadi dosa-dosa di situ. Ada yang bohong, ada yang dusta, ada yang fitnah dan sebagainya. Ya, maka penebusnya cara menghapus dosa-dosa tersebut adalah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara amal yang ringan tapi besar pahalanya adalah berbuat baik kepada kerabat kita. Kerabat yaitu orang-orang yang nasabnya sama dengan kita, satu nasab. Ya, paman, bibi, ponakan, ya. Kemudian misalnya ya kakek, nenek, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Nah, kalau kita berbuat baik kepada mereka, ini pahalanya luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah, diperbanyak rezekinya oleh Allah, mau enggak? Mau enggak rezekinya dibanyakkan oleh Allah SWT? Jadi orang kaya. Kemudian dipanjangkan umurnya. Siapa yang tidak ingin dua hal ini? Kaya dan umurnya panjang, semuanya ingin. Ya. Bagaimana caranya? Falyasil rahimahu. Hendaklah dia berbuat baik kepada karib kerabatnya. Bagaimana caranya? Hendaklah dia berbuat baik kepada karib kerabatnya. Orang yang dekat dengan kita, dari pihak bapak kita atau pihak ibu kita. Berbuat baik kepada mereka. Ya, berbuat baik dengan ucapan, dengan perbuatan. Kalau bertemu, ucap salam. Saling mengenal satu dengan yang lain, karib kerabat kita. Jangan tidak kenal. Ya, ini siapa? Kalian tanyakan kepada orang tua kalian. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajari nasab kalian supaya kalian bisa menyambung tali kekerabatan. Berbuat baiklah kepada orang-orang yang dekat dengan kita dalam keluarga kita. Maka dia dapat dua kelebihan. Yang pertama, yaitu dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT. Yang kedua, yaitu dilapangkan rezekinya. Rezekinya mudah. Mudah dia dapat rezeki. Ya. Kemudian dipanjangkan umurnya, sehat badannya sampai tua. Ya. Kemudian di antara amal yang ringan tapi pahalanya besar adalah berzikir pada waktu pagi. Nah, ini jangan malas ini. Berzikir pada waktu pagi. Kata Rasulullah SAW, "Man shallal fajra fi jamaah." Siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullaha ta'ala, kemudian dia duduk di masjid, ya, sembari berzikir hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit, summa shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, yaitu salat apa? Salat syuruk. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di tempat dia salat tersebut sampai terbit matahari. Kemudian setelah terbit matahari dia salat 2 rakaat. Maka dia dapat pahala seperti pahala haji dan pahala umrah yang sempurna pahalanya. Gak semua orang bisa pergi haji, gak semua orang bisa pergi umrah. Tapi dia bisa dapat pahala seperti pahala orang haji dan umrah. Yaitu apa? Salat di masjid, salat subuh, kemudian berzikir, membaca zikir pagi, kemudian salat 2 rakaat. Begitu juga di antara amal yang besar pahalanya dan ringan untuk kita kerjakan adalah salat duha. Salat duha 2 rakaat sekalipun. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Yusbihu ala kulli sulami min ahadikum sadaqah." Pada setiap anggota tubuh kita setiap pagi ada sedekahnya yang harus kita tunaikan. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap ucapan tasbih itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap ucapan tahmid adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap ucapan tahlil yaitu la ilaha illallah adalah sedekah. Kemudian kata Rasulullah SAW di akhir hadis, wa yujzi'u min zalika rak'atani yarka'uhuma minadh-dhuha. Dan semua itu ya bisa dicukupkan dengan mengerjakan salat duha 2 rakaat, ya. Kita tidak mampu untuk bersedekah setiap hari, ya. Maka cukup dengan apa? Minimal mengerjakan 2 rakaat salat duha, ya. Di antaranya juga amal yang ringan tapi pahalanya besar di sisi Allah SWT adalah mengerjakan salat sunnah rawatib sebanyak berapa? Berapa jumlah salat sunnah rawatib? 12 rakaat. Ini pahalanya luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kata Rasulullah SAW, ma min abdin muslimin, tidak ada seorang hamba yang muslim, yusalli lillahi kulla yaumin sintai asyrata raka'at tatawu'an, tidak ada seorang pun hamba yang muslim yang salat 12 rakaat sunnah setiap hari, ghaira faridah, bukan yang wajib, illa banallahu lahu baitan fil jannah, melainkan Allah bangun untuknya rumah di surga. Senang nggak kalian kalau ada orang mengatakan, kamu kerjakan suatu pekerjaan tertentu, nanti saya bangunkan rumah di tempat yang paling mewah. Mau nggak? Siapa yang nggak senang? Ya, siapa yang nggak mau mengerjakan? Dan pekerjaannya ringan, pekerjaannya mudah untuk kita kerjakan, nggak membuat kita capek, nggak membuat kita sakit, nggak membuat kita kehilangan nyawa, tidak. Senang nggak? Saya di mana tempat paling elit di Indonesia ini? Dia bilang, kamu kerjakan ini, suatu pekerjaan tertentu, maka saya buat untukmu rumah mewah di tempat yang paling elit. Siapa yang nggak mau? Semuanya akan mau. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memiliki perumpamaan yang lebih besar. Kata Allah, siapa yang mengerjakan 2 rakaat salat sunnah setiap hari, salat sunnah ini bukan salat wajib, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah bangunkan rumah. Di mana Allah bangunkan rumah untuk orang ini? Di surga. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangun rumahnya, baginya rumah di surga, bukan di dunia. Rumah di dunia ini mudah rusak, mudah capek. Ya, kadang orang nggak bahagia dalamnya. Ya, kadang harus bayar ini, bayar itu dan segala macam. Rumah di surga tidak ada semua itu. Ya, apa syaratnya? Mengerjakan. Apa syaratnya orang dapat rumah tersebut? Mengerjakan salat sunnah sebanyak berapa? 12 rakaat. Yaitu salat sunnah rawatib. Apa salat sunnah rawatib? Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian rak'atani ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Rak'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'atani ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rak'atani qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ringan bagi kita kerjakan, tapi pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita semua yang masih muda, yang tulangnya masih sehat, yang tenaganya masih ada, maka perbanyak melakukan amal-amal soleh ini. Jangan malas. Jangan malas. Jangan malas beramal soleh. Jangan malas beramal soleh. Meskipun amal soleh yang kecil. Dan banyak amal-amal ini yang tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Tidak membutuhkan biaya. Tidak makan waktu yang panjang. Sehingga kita mesti bersemangat beramal soleh. Ya. Jangan biarkan waktu kita berlalu. Kemudian tidak ada kebaikan yang kita kerjakan, tidak ada amal saleh yang kita lakukan. Ini merugi. Ya, ingatlah kata Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya semua manusia merugi. Siapa yang tidak merugi? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hanya 4, ya, siapa yang memiliki 4 sifat ini, itulah orang yang beruntung. Beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam ketakwaan, dan saling menasihati agar saling bersabar. Pergunakan waktu-waktu yang ada pada kita ini, ya, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian datang ke masjid yang laki-laki, ada waktu 3 menit, 4 menit, ya, sebelum salat zuhur, bisa salat 2 rakaat, pergunakan. Ya, demikian pula setelah salat zuhur, ada yang langsung kabur, ada yang langsung berangkat ke pintu. Jangan, masih ada waktu. Kalian mau ngapain? Salat 2 rakaat setelah salat zuhur, yang nggak perlu waktu yang panjang. Ya, 2 menit, 3 menit selesai, maka kerjakan. Ya, supaya bertambah pahala kita di sisi Allah SWT. Ketika begitu banyak amal ibadah yang kita kerjakan, dan nanti kita akan bergembira di hari kiamat. Ingatlah, di hari kiamat ada orang-orang yang mukanya bergembira. Kenapa dia gembira? Karena begitu banyak amal soleh yang dia lakukan ketika di dunia. Demikianlah nasihat yang bisa Ustaz sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan. Karena ya sedikit dari materi ilmu yang kita sampaikan, tapi bisa diamalkan, itulah yang lebih berguna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.